Bismillahirrahmanirrahim. Baburu bayi fihi sab'atun wa salasuna mu'idatan. Samaniyatun akhbarun wal baqiya atharun. Kita iki bab nerangno nasihat sing bangsa papat. Manane patang paket kalimat. Al-makfihi kang ibu datang dalam bab sab'atun dana itu wa salasuna lan 30 apa mu'idatan nasihat. Samane atun sing wali wa akhbarun iku pira-pira hadis wal baqi ta sing serine berarti sing pinten 30 kanthi 30 itu kalong wolu berarti 30 samane atun sing wali wa akhbarun pira-pira hadis wal baqi ta serine sing 29 itu asarun pira-pira asar ini dewe sahabat utawi ulama. Al-maqalatul lagi makalah yang pertama itu ruya itu janjiwayatno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda usah teman Nabi rukola dawuh sapa Nabi li Abi Dar maring Abu Dar al-Ghifari kang Ghifari Rasulullah. Wasmuhu te asmane Abu Dar ku Jundub bin Junadah. Asma rengkape Jundub bin Junadah. Dawe Nabi ya Abu Dar ini Abu Dar. Jadid nganyar-nganyari no siro memperbarui siro nganyarno siro asafina ta ing perahu mutai tunggangan iku toto fa innal bahra moko sak temne segara wa ami kun iki aksin tegese ngapi ana siro aniyara ing niat fikul 5 endam sakabehane perkara tak kang ngakoni siro wa tadzaru lan ninggal siro dalam hal yang kita pilih lakukan atau dalam hal yang kita pilih meninggalkan itu niatnya ditoto. Liyah sulas hasil laka ketisiro pala suruh ganjaran. Liyah sulas hasil laka ketisiro pala suruh ganjaran. Warna jadilan selamat menadabilahi sambil seksana Allah Ta'ala. Wa kata bala nulis sopa Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq maknanya pemisah antara pakem dan batil itu nyurati Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Gawe ngene. Man khalusat utai khalasat sami khalasat iki. Man desambane wong khalasat niat iku kafahu wa ma bina wa bina. Man desambane wong khalasat iku murni apa niat niate man. Wong sing niate iku murni maknanya kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Dan ora pantes lah tapi kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Iku mesti kabeh mongko nyukupi ing man sapa Allah. Ma ing perkara benahu kang antarane man iku piyambak wa benan nas lan antarane manusia. Wong nak niate apik senajan to dhewe aneh, to dhewe ra masuk akal. Mesti antarane dene manusia dijogo pengeran. Maknane akan baik-baik saja. Wa kata falan nulis sapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari bukunya Sayyidina Umar. Nulis ila Umar bin Abdul Aziz mar Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu komisil khulafa, satu-satunya khulafa Bani Umayyah sing ada namun jeneng Umar bin Abdul Aziz yang terkenal. Sampai untuk gelar nama komisil khulafa khalifah kelima. Tapi periode ini itu jauh misal. Nggih periode ini itu dikira putu, kalian setelah mari putu yang itu. Ilam ngerti sira ya Umar he Umar. Kowe ngerti anak wahi sakjane pertolongane Allah lil abdi maring kawula iku bika niati lan kadar niate ate. Wong itu untuk pertolongane Allah itu berdasar niat. Kualitas niat utawi murni niat. Paman mongko desabane wong salat satu murni apa niate man. Tamma moko dadi sempurna apa Allah ya apa pertolongan Allah lagu maring. Wa man tesapane wong nakoso dadi kurang apa niate man nakoso moko dadi kurang sange man apa Allah pertolongane Allah. Jika dika kelan kadar naksi niati kelan kadar kang iku kadar kurangi niate wong. Wong niate kurang ya pertolongane Allah kurang. Wa khud azza kamilan. Mungkin balik yang Dewi Nabi ya Abu Dharin jadi disafina ta innal bahra napa amikun misalnya iki terus wa khud azza kamilan fa innas safara ta'ikun
Wakut lan ngalap sira azada ing sangu. Kowe ngalap sangu kamilan kali sempurna, utawa ingkang sempurna. Nak sangu sing akeh sing sempurna, fa inna safara. Monggo sak temne lunga fil akhirat dalam akhirat ku baik iku adoh. Maknane ratu mu adoh fi ghayati ta'bi dalam banget repot. Ya repot banget. Untuk bulan pertama sing dimungkar. Aduh serune ra karuan iku mun ngentekno energi. Wa khaffif lan ringakno sira al-himla ing beban dikasri fa kan kasri fa mahmula kategori beban sira menat dunia sanging dunya. Kowe iku nak sangu sing akeh sangu amal, tapi beban-beban duniawi kurangi sak minimal mungkin fa innal aqobata. Mongko sak temne talan sing nanjak, aqobah dalan sing nanjak teng gunung iki jenenge aqobah. Iku kaudin. Lu banget angel. Sifat suhafi lan fathah pada min hamzah kaudin. Ai anna tulu al-aqobati. Aqobatil jabali. Tegese sak temene munggah lereng gunung sing terjal iku sok bune wangi banget. Wangi tenan. Fa inna umrul akhirati mongko sak temene pro urusan akhirat syabihatun serupa bil bahri lan segara alami dikang jadi. Wa bisa fari lan kelawan perjalanan al-baid dikang ado. Wa bil aqobati lan kelan lereng asobat dikang angel jika suratil ahwali krana aki pira-pira prahara. Gawe Nabi malih wa akhlisil amal. Wa akhlisan murna sira al amal ing amal. Murni iki maknane wis pokoke krana pangeran. Fa inna naqida mongko sakjane wong sing cerdas. Manane anaqid al mu'tabir sing iso angen-angen. Al mumayyiz kang iso bedakno final hasani. Ing dalam antarane apik wal qabih lan elek. Wa te anaqid ika Allah taala. Cerdas utawa pangerten utawa rawan itu basirun sing bersani mutaliun. Tegese dat sing bersani wa muraqibun lan dat sing minjen-minjen dat sing neliti di jamil ahwali maring sakabehane pira-pira ngendikan atau sakabehane pira-pira perilaku. Mun kula terang lagi kula waca sing persis gawe Nabi yang sabar kaya abadarin jadi bisafina fa innal safara amin wa khudizza takamilan fa innas safara fa'il wa khafifil himla dari hamla sami fa innal aqobata ka'ur wa akhlisil amala fa innan naqid basir. Kalau pertama cerita luwet, badan itu cerita sedikit biografinya Abu Dar. Terus mungkin terakhir kalau cerita Sayyidina Umar dalam konteks qadiyah mulai nabi. Ya Abu Dar ini sahabat yang sering dikandani Nabi pentingnya melarat. Jika nak melarat niku sebenarnya digiring nang benderane sinten? Abu Dar. Maka itu sok dipertahanno nganti mati. Abu Dar sange wedine nggawa beban iku omahe ora duwe, nak turu nang pinggir atas. Terus donga nak mati ku nang tengah ratan. Zaman iku ora ono trailer dadi gak masalah. Kena melarat iso ben ning swarga bareng sinten? Jawar gebel-gebel setelah sholat melarat itu neraka nak ini neraka. Kalau cerita keunikan Abu Dar, jika Abu Dar itu terkenal debat terbuka sama Sayyidina Utsman sampai neng-nengan. Itu layatakal lama nih hatta tawafaya. Dua orang itu tidak pernah ngomong sampai meninggal. Kita pro melak suge. Iya dia marah tuh reso amal. Dia yang suge gue bisa bantah-bantahan itu. Sampai apa Sayyidina Utsman itu dia itu diisolasi di Robadah. Robadah itu cara Abu Dar itu cara Sayyidina Utsman pemerintahan yang Jogja itu dari dua kok Gunung Kidul kok. Dapat dengan itu di sini Gumruwat tuh anak sekolah itu Padang Simo betul betul. Boleh diasingkan nggak boleh nggak ajaran apa? Begitu. Dan zaman itu sahabat rata-rata pro Sayyidina Utsman karena semua nasihat Nabi ke Abu Dar itu bersifat khusus menyebut nama dan Nabi tidak pernah pakai sewot tasniah apalagi sewot jamak. Jadi memang benar-benar itu yang mampu melakukan itu Abu Dar dan konteksnya mungkin pantasnya ya mau Abu Dar. Nah, kowe kan marah tempat jadi apa ya? Tak jane ora karep tapi jadi itu udah ijtihad sama sekali. Itu gak ono ganjaran hebat. Wes petir gremeng. Ini gue susah kok. Kemudian nak tomak bahan tambah susah. Tapi dosane marah tuh ora iso akeh.
Mergo zina saiki yo bayar ra kelar bayar. Gue judi bayar ra kelar bayar. Enggak dangdut tuku tiket ya ra kelar tuku tiket. Dadi ra iso maksimal. Dosane ora iso maksimal. Mun kula terang ini pentingnya. Sehingga di Ihya itu ada bab tentang polemiknya Abu Dzar dan Utsman sampai ketika Imam Ghazali, kamu jangan berlebihan memuji Abu Dzar. Fa inna aktsara ashabi Rasulillah laisu ka Abi Dzar. Rata-rata sahabatnya Nabi itu tidak kayak Abu Dzar. Itu pilihan dia. Kita hormat karena dia orang soleh, tapi jangan kamu ikuti fatwanya. Itu pilihan dia. Imam Ghazali ngendikan panjang lebar sampai duko. Sama sih, sampai kalimat itu saya figura. Banyak anak-anak sarang yang ngaji saya tak tunjukkan kalimat. Di antara dukaan Imam Ghazali ini rungokno, bagi partai miskin ini rungokno. Kalau kata Imam Ghazali ini, kalau kifayat yaumin yaumin, kalau orang itu hanya punya makanan besok itu kita sahkan secara fatwa. Abang lagi ya. Kalau seseorang hanya punya wajib apa yang dimakan besok, kita sahkan secara fatwa dengan alasan takut hisab. Ya ngono nana, kau kira biasa ngaji fikih, jadi nak ngeset utek kesuwan, bang. Kalau hanya cukup untuk hari besok itu kita sahkan secara fatwa umum, maka fatwa ini yu'addi dalika ila sukutil haji wal kafarah al maliyah. Terus menunjukkan panjang lebar, terakhir ditutup wa kullu ibadatin nitat bil amwal. Kalau fatwa ini menjadi masal dan kemudian semua orang hanya punya beras 1 kilo sementing besok mangan, nah anak erola semut 2 kilo sementing besok mangan, maka ini sama juga hadmu wujubil haji. Orang Islam tidak bisa haji, orang Islam tidak bisa zakat, dan orang Islam tidak punya sarana kafarah maliyah. Misalnya wong sumpah kan kon makani wong 10 wong miskin, dan adene kere dhewe ape makani sopo. Sekarang aturan dalam Islam mau melanggar semua makani wong piro? Pait amu asyarati masakin, ngeke mangan wong 10. Lah nek dhewe kere nggo sak awak wae ra cukup, nek dene melanggar sumpah terus kafaroe piye? Iki jenenge apa? Menggugurkan semua sistem kafarah maliyah yang diterapkan Islam. Itu hebatnya Imam Ghazali. Ya sudah, kata Imam Ghazali ditutup wahada fi qoyatil kubsi. Kalau fatwa itu ada itu buruk sekali nasib Islam. Melarat tradisi kongkon wa jumlah mayoritas malah nopo kongkon. Nah, ini pentingnya keseimbangan, sehingga terus ulama-ulama mengatakan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman dan Abu Dzar itu cerminan pilihan ijtihad. Ya sudah, Abu Dzar biar begitu dan dia minoritas. Andai kan sekarang dia hidup pun pasti minoritas. Ganti santri kan, mesti wedi mondok rumah. Kalau misalnya gue sepeda motor, oh cocok kisah ini. Lo HP, oh cocok kisah ini. Menurut sangoni ATM disita kisah ini. Tapi ini cerita ya, betapa mulianya para sahabat. Dikandani Nabi ngono ya nurut. Dong, praum sing toto sing apik, segoro iku jeruk. Sangu sing akeh, lunga iku adoh. Yang dinggon-gon, saya ingin ada tak tahu. Isok gak misalnya wong camping, munggah gunung jadi olahraga apa? Gak rom kira tahu. Apa wis? Munggah gunung. Boten camping, munggah gunung sing. Apa? Dia ngono itu. Penganggur ngono apa perkara. Roh bahasa ngono ora perkara pinter, perkara nganggur. Saiki iso gak wong hiking ambek gowo sepeda motor ninja atau gowo iso gak? Sampai ceblok. Kemudian gue alpat, malah ceblok. Munggah ya iso, kalau ceblok munggah ya iso. Ya ibarat melakukan yang akhirat kalau munggah gunung, maka bebannya harus seminimal. Oke, cukup gue roti sari atau boleh dipangan indah dulu. Nah tapi problemnya, kelirunya ijtihad ini, itu haknya. Kelirunya ijtihad ini adalah apa yang dikatakan Nabi itu hanya gambaran. Gambaran kalau pergi ke akhirat itu kayak ibarat naik gunung dan sangunya itu aman. Ijtihad ini bisa dengan tanda kutip agak-agak disalahkan oleh Sayyidina Utsman adalah faktanya amal itu tidak harus bentuknya meninggalkan harta. Kowe ra iso sakake santri agak duwe, kowe ra iso haji agak duwe, kowe ra iso zakat agak duwe. Jika keliru kalau hadis itu kamu pahami harfiah, ya sudah pokoknya
meringankan beban itu artinya pokoknya kalau kamu punya uang ya tidak untuk kamu sendiri, kalau kamu punya ilmu ya tidak untuk kamu sendiri. Kecuali bojo mau sore sore. Kali kowe di bojo ayu sakake mbok pegaten bojoku rapi. Ora ben sakake pegatne wit bojoku iku oleh nek iku. Tapi yo neraka kowe wong diperdagangkan. Trafficking secara fikih mesti dibersih. Tapi ini penting kalau eling. Terus makanya ini pentingnya ngaji dulu. Makanya kritiknya Imam Syafi'i pada orang-orang sufi, orang paling nggak mau belajar dulu kok akhirnya kacau. Karena mau tidak mau, karena kita ini harus menganalisis Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab. Dan tentu bahasa mana saja, apalagi bahasa Arab itu ada kata balaghah, ada kesusastraan yang makna itu tidak tekstual. Sekarang misalnya gini, hidup di dunia itu ibarat di laut, apa benar-benar di laut? Ibarat di laut, tapi Nabi ngendikannya jad di fisafina, parau kamu perbarui, apa betul-betul perahu? Enggak kan, maknanya sarana kendaraan. Fa'inal bahro ami juga gak benar-benar laut, ini taruhan medan. Jadi fal bahru huna bimaknal midan, wasafina bimaknal matiyah. Dia betul. Kalau kalian ini malah berarti safina bimana apa? Kendaraan. Terus apa tadi itu? Final bahro itu medan. Kan bukan nyata-nyata butuh. Apa terus ke jauh Nabi kan kayak perahu. Baru itu terus dia perahu tak. Betul, bocah nak kriting tak ada rumah. Misalnya Nabi jauh perahu total disuruh kan mulai gawe perahu tenan. Kira-kira Nabi guyu tuh. Bocah nak kriting maksudnya ngomong. Final bahro amil terus ngomong gunung kidul. Terus lancar atau ancekak. Ya ora ngono tuh maksudnya. Jadi kabeh kok ono bala, kok kunane kuno iku ono ilmu jenenge bala. Mulane diba nak ngelem keluarga Nabi islano ya wan safinulin aja di ida vitamin tupan iku ada. Ibarat keluarga Nabi itu kayak perahu. Perahunya Nabi Nuh, wa safinulin aja di itu. Bukan kok benar-benar perahu. Nah, kalau semuanya itu hanya ibarat, maka kita proporsional. Yang penting di dunia itu sanggup amal. Misalnya sudah ya jadi sudah sing amalmu, melarat ya melarat sing jadi amalmu, di jabatan ya jabatan sing jadi amalmu. Termasuk misalnya di bujuaga sing jadi amalmu. Jadi anak orang soleh, ya cucu papat, anak islawin, anak islawin orang soleh 100, alim kabeh, lahir orang alim 100, bisa mau coba bukhori kabeh, mau coba bukhori. Cuma resikonya nak geladangan ya nambah fasek terus. Ya saya ini didelok wae bakat raimu lahirno maca Bukhari apa maca geladangan. Takono sing ahli cetak ngono. Umumnya mesin cetak ya anut mastere. Lah mastere ora iso Bukhari kok. Pesake anake ora ono. Mila terus iki penting kula atur. Iki mulai dulu itu sahabat yang nang-nang berbeda isi ya itu yang nang-nang. Jadi nang-nangan itu serodok kesunatan, sunane itu jadi uangnya orang itu orang nang-nangan begitu nang-nangan betombol itu seru, no? Seru. Nah hukum dasarnya haram, tak boleh telung dino. Tapi haram lagi terjadi. Kayak dulu omong itu ya haram, tapi terjadi. Ngerasani haram tak halal? Haram, tapi ya terjadi. Brutu halal tak haram? Haram. Agar rata-rata pun brutu kan. Jumatan yang brutu, namanya tekok. Barang suwi yang begitu kusum. Barang lagi senang pangeran kok khotbah cepet, sholatnya cepet. Ibadah ramenisan. Iki ngomong suwi, iki ngomong uang sak enak itu. Dia lagi senang pangeran. Kok khotibnya cepet, sholatnya cepet. Gremeng to orang, maksudnya lagi senang pangeran. Gremeng. Ibadah ramenisan. Dia lagi senang dunia kok ngomong kesuwen. Jumatan, sholat. Angel itu. Mulane cara kula iku si mami-mami wis baru berai. Padha wae. Rugi tenanan iku rugi. Ngadepi umat itu tenanan iku. Keliru, soalnya tibane iku keliru, rugi ngadepi manusa iku. Pangeran cara ada pangeran kok bisa dibantah yo. Saking pangeran menangan. Eleng-eleng itu terus mulai kunane kuno niku istihad nak beda niku hebat. Tapi istihad niku asal niate ikhlas niku kabeh lillah niku mesti untuk suara. Mulane kabeh wong alim sinten mawon niku kudu nata niat.
Niat itu gampang loh. Niat itu tak warai. Pokoknya itu bodoh itu goblok. Tapi orang goblok tenang. Aksaru ahli jannah al-tuhu aki-aki penduduk swarga langsung apa? Goblok. Said Hasan itu putu Kanjeng Nabi nanti ditanggung. Wong sing keceluk sayyid layak dituakan, layak dianggap pemimpin ilawul sinten. Jabir As-Sayyid, lo apal? Sampai saya apal kalau takbir. As-Sayyid huwa al-ahmaku fi mali wal mutahawilu fi irdi. Orang top itu adalah orang yang cara ngelola harta itu kacau. Ahmad itu kacau. Pokoknya sesuai manajemen efisiensi, manajemen jangka panjang, pokoknya kacau. Saling di duit, rata yatim, serasa dipikir semutan tidak orang ulama, pengen juga. Sudah gak di manajemen kok piye sesuk piye itu jenis Ahmad. Orang kok ditata ini gue duit 10.000 rata yatim liwat ini gak masuk anggaran. Ora sido ngamal blok kebros ben yatim hilang kesempatannya. Mau ngamal susu kabeh ono apa? Anggaran. Biar momennya ra tepat ra sido ngamal kok gak sesuai apa? Anggaran ra sido ngamal. Ini Al-Ahmad Jumal, dia dalam mengelola harta itu kacau. Kacau itu gak tertata. Artinya gak tertata itu motifnya itu bukan ekonomi, tapi perintahnya Allah, itu namanya Ahmad. Ya kayak tadi. Misalnya sampai ngecai duit 20.000, ngerti yatim, atau janda yang miskin, atau siapa saja yang perlu dibantu. Serasa kepikiran ini anggaran tahu, pokoknya butuh ngamal gitu. Nah terus wal mutahawin di yang bisa menyepelekan harga dirinya, itu harga diri. Ini yang paling angel terutama para kiai, para tokoh-tokoh. Dia nganggap di dunia ini segalanya itu prospek, nggak punya harga diri. Karena sebetulnya yang dikehendaki Allah ini semuanya baik. Coba misalnya pulau ngerasa ada tengah pulau biambak. Susahnya apa sih jadi tokoh? Misalnya pulau betul wong alim ngaji. Nak onong seneng ngaji untuk ganjaran, onong ngerasani untuk ganjaran. Beda nih boleh. Kan semuanya bagus. Sing seneng aku ngaji ini, ibu alim maknani, ibu paham macam-macam, orang sing paham tenan, orang sing paham macam-macam lah. Ibu paham nyeneng anak guru, dan seneng gurunya sendiri ibu paham ibadah berarti nyeneng anak guru. Sing ora paham tenan, aku ora paham yo ganjaran berarti jujur. Paham wis pokoke apik kabeh lah. Pokoke kula ndelok wong wis. Kalau uang rasa seneng pulau, rasa seneng sampan ngerasani terus. Coba, fadilah dirasani itu apa? Kurangi dosa, nambahin. Susahnya apa? Coba kamu hidup susahnya. Nggak ada masalah. Sing seneng untuk barokah ilmuku, sing gedeng aku untuk barokah gedenge ini. Jajaranku tambah, dosaku kurang. Cuma adiknya ngerasani aku dosaku sedikit, ketambahan sedikit. Nak ngerasani rugen untuk dosa wae. Mulane nak ngerasani wong sing dosane sedikit. Wong ngrasani kan dosane dirasani dikekno. Lah nek dirasani dosane sithik kan untuk sithik. Lah nek karo ngrasani aku tiba ngrasani rugen. Nek ngrasani rugen dosane buaki. Kok ning gue. Nah ini cerita ya. Coba dunia kok tidak baik semua. Nah, menjadi tidak baik ketika kamu jadi politikus, menjadi orang yang punya harga diri, apalagi menjadi pengacara. Cara berpikir itu harga diri. Dirasani wong tuntut. Oh ini punya hak nuntut pencemaran nama baik. Wong ganjarane ditambah dosane dikurangi kok malah dilapurno. Ini cara pikiran agama lho. Tentu salah cara kronologi pengacara salah. Tapi pengacara tak eling. Mbok yo wong di sisi religius. Yo kadang-kadang ora sering kadang-kadang. Yo kadang-kadang ora. Tidak coba sama saya kita bedai. Kamu iman nggak Dawi Nabi? Tidak jawab iman kan. Nah wong dirasani kok nambah ganjaran, ngurangi dosa. Dan hidup di dunia potensinya ada dua. Ada pemuja kamu. Misalnya kayak wong alim, wong soleh dipuja-puja. Ujungnya yang muja ini niru solehnya, niru alimnya bagus gak ditiru kebaikan? Bagus. Dihujat, disalahpahami bagus gak? Dosamu kalem. Makanya bener Said Hasan, sing mari masalah kamu mendewa-dewakan harga diri kamu. Jika kalau kamu dihujat, golek isi dihujat, golek pengacara tuntut. Berarti kamu tidak mutahawin diri, tidak bisa menyepelekan harga diri. Cara agama, ini mau cerita cara agama, orang cara pengacara itu kan wong alim. Berarti mindset saya ya cara agama, bukan cara
Apalagi orang-orang yang terhormat, wah demi harga diri. Tapi itu ya nggak masalah, ini dunia, orang keliru banyak itu sudah sunatullah biasa saja. Ini kan cerita. Makanya kata Syekh Hasan, orang terhormat itu siapa? Wal mutahawin bi'irdi. Orang yang bisa menyepelekan harga diri. Kenapa saya nyontohkan diri saya? Karena saya ngalami. Saya itu sering debat sama istri saya. Istri saya kan keluarga Sidogiwo, itu kalau didik anak sopannya bukan. Kalau saya enggak. Saya ini keluarganya bapak, saya ini anak kandungnya bapak. Yang dididik itu ilmu. Saya itu biasa sampai sekarang pas tidur anak saya bangunin minta uang itu biasa sampai saya. Bahkan misalnya saat tengah-tengah tidur anak saya mau kecil nggak berani yang juga saya biasa sampai saya. Dulu sering debat sama istri saya. Kata istri saya itu nggak sopan bagi dia. Orang dua itu juga bapak. Kata aku ya sopan ngono, sapi ya ngono. Lalu anak, iku anakku butuh duit kok malah hubungi wong liya. Sebenarnya hubungi bapak, kok malah aneh. Misalnya dia butuh duit terus jaluk kangkang tambah bapak malah repot. Nah aku iman ilmu timbang akhlak. Terus kan dasar orang alim mereka dibantah. Sesuai oleh ikrar, dia kan kok masuk akal. Bisa jamu anak gua Hasan sering jamu yang bisa memalik juga anak pertama. Karena kan dua manja ini sering jamu. Tadi kan betul. Akhirnya saya ikut terusin, kalau tengah turun, anak kalau kan mondok tengah kok nelpon, digugah loh berbeda. Ya, anakmu nelpon, karena saya ini korban ilmu saya sendiri. Angkat santai, seakan-akan baik-baik saja. Karena memang antara ilmu dan adab itu beda. Bapak saya dulu jarang mengajarkan adab, mengajarkan ilmu. Menurut bapak ilmu itu segala-galanya. Baru nomor 2 adab. Ilmu itu dia apa seatasnya. Makanya untuk kalimat thayyibah Allah bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak penting gue macam la ilaha ora sopan-sopan sithik ra apa, tapi ilmunya permanen. Timbang sopan dilo tapi ra paham. Dalam bab la ilaha fa'lam, maka ilmoni. Nah, ngendikan ilmu itu ilmu. Syukur-syukur ya. Ilmu ini bener, sebetulnya bener, silane bener. Orang kok yang saiki silane citoto tapi ilmu ini jeblok. Coba sekarang sama pikir. Anak itu anak kita. Dan kalau betul juga wong turu itu korban, harusnya korbannya anak ya bapaknya, jangan orang lain. Tanya oleh Lukman dulu saya. Anak-anakku nak magang nanti saya ngono tamu lagi ya, saya minta jalan-jalan. Saya berkali-kali ada orang Gus besar mau ngaji saya. Tak tunda karena anak saya minta jalan-jalan, tak turut juga. Karena bagi saya ini bapaknya. Kalau anak saya jengkel, ya berjengkel bapak itu cowoknya. Itu cara berpikir. Nah, terus berpikir enggak, anak untuk suka bapak. Tapi ini kan debat dua orang soleh, jadi gak masalah. Artinya ya sisinya sama-sama. Yang repot itu debat orang soleh, Misalnya kayak dari boe rasolah, waduh, orang jaluk mbahmu, sing dari bab orang jaluk pak demo ya pak. Debat dua orang nggak soleh, anak-anak itu ditimpakan ke sana kemari, itu elek debat. Nah, ya anak orang rasolah kan debat itu, jaluk duit ini mus, orang jaluk mbahmu, sing dari boe jaluk pak demo. Itu dua anak soleh, karena ngongkon orang yang tidak terkait, mbah ya waris ya. Aku mati, mbahku ora iso waris ana bapak. Cara faraid mahjub. Ana bapak iku kewajibane mbah mahjub. Nek faraid yo mahjub, nek kewajiban yo mahjub. Mun mboten waris, mbah niku nek wonten bapak mboten waris. Pakde nek ana anak yo Pak Am, yo mboten apa? Waris. Sembrono. Makanya penting ya, ngaji itu penting. Jadi ilmu itu menurut bapak saya itu di atas akal. Lan riyen kula be bapak kados kanca, kula sakniki be anak-anak kula kados kanca. Karena cara berpikir bapak dia khusus aneh, Jokowi bawa ngarepe anak. Akhirnya anak kepengen nyala sepeda motor, bapak itu bawa nganggo tangga. Mereka kalau bapak rawani, terutama yang keluarga kiai. Bak kiai ini sepeda motor, anak itu sudah terus nganggo tangga. Mereka kalau bapak rawani, wabah itu terlalu karismatik. Itu bapak tinya, ya gue sopan tapi gak nalar terus bapak itu. Akhirnya hanya mendidik adab, tapi kan dia nggak mikir. Nak tanggane sepeda itu gua anaknya, kok nang tanggane pas butuh, pas sama mungkin tanggane tetap hormat dong anaknya. Iya, tapi kan bisa saja pas butuh. Harusnya korbannya bapaknya sendiri dong, jangan orang. Bicara berpikir bapak. Bapak itu pengagum ilmu. Gua nanti debat ya. Jadi bujuk kulon itu taslim.
Pasti memang kalah tua, kalah senior udah tak ini. Kalah tua, kalah senior itu menang itu. Tapi ya jangan ngaku itu teorinya dia juga bagus. Karena tengah-tengah di biasanya kompromi tengah-tengah. Ya sih nih, aku yang nyekel duit, kan nyekel duit, engkau nak sempat melek saya ngurusi. Itu kan sesuatu yang berbeda, gue udah kangkang itu enggak. Tapi problemnya cacing kan rakyat aja, nanti dia menunjuk abek bapak, itu butuh bapak. Entah cilik, itu pilihan. Oh, akhirnya yang bahasa ini ya tidak berjalan secara baik disambut. Anut selerane bocah lagi seneng boe berbanding boe, seneng bapake berbanding. Tapi saya pastikan latihlah ilmu. Kalau yang saya itibar, ya dulu saya hanya nurut sama bapak logika kuat ilmu dibanding ada. Setelah saya ngaji, tahu banyak referensi, ternyata itu seperti fi'lunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi'lunya Nabi, perilakunya Nabi itu masyhur. Ketika beliau di masjid sedang sholat, Hasan Husain itu minta digendong ya digendong. Kenapa Nabi tidak nyalakan yang dalam? Wahai sholat kok bocah bu, bar di masjid akhirnya ngalah aku. Tidak ada riwayat satupun yang seperti itu. Dah. Oleh Nabi ya happy saja digendong. Karena bagi Nabi menurut saya itu benar. Nabi banyak. Putunya aku pengen aja baik-baik di pasar Nurutin. Kerennya apa digendong yang dalam? Keren digendong Abdul Khalqiyah. Keren apa? Saya ulang lagi. Hasan Husain itu titip anjingnya Nabi. Kepen manja baik Nabi meskipun sedang sholat. Fair enggak, boy? Wong kepen manja baik-baik kok di pasrano wong liya. Enggak bisa. Masyhur di semua riwayat Nabi yang gendong ya sing kiai saiki isin. Imaman kok putune melok. Ya udah mau akeh gak profesional. Wong ibadah urusan profesional itu piye? Salat ya ibadah, saya nek cilik ya ibadah. Wong sak masjid kecewa gak gremeng ya ibadah. Justru gremeng itu sing rusak ibadah. Kok malah gremeng dengan alasan ibadah. Ya iso ngaji, wae Jumatan agak putune. Kira-kira wong do gremeng to. Ora putune luwe kan penculotan. Kira-kira geger gak. Kira-kira geger. Jane ra perlu geger salat ya ibadah, nyabari cacile ibadah, penculotane cacile ya ibadah. Aku agak gaduh, Gus. Gak ngrungokno khotbah. Apa selama ini kowe ngrungokno? Cangkeman. Apa selama ini kowe mari ibadah gak khusyuk. Apa nak khusyuk gak keturun selama ini? Selama ini sudah khusyuk keterusan turu ta. Ayo jawab. Tak roku sing khusyuk kebablas ya to. Ambes kok muarep dikul. Dari sapa ngrungokno khotbah, kok wae komat mbah-mbah wumu. Wae wong rasa sok suci biasa wae. Dulu masjid daerah saya itu pernah. Karena tak cilik no akal, wae Jumatan tabrak-tabrakan ada usul. Anak kecil dilarang ikut Jumatan, dilarang tuan. Kok nyeplok balik, kok anak-anak wae. Cilik itu hiburan itu anak. Anak cilik dolanan masjid teroleh, kok dolanan itu dolanan. Nih ketok ya ketok. Terus kalau kita ini, pira-pira pelayanan di masjid. Nah, nih gue iklan negeri malah repot. Mana anak? Sebentar itu terlalu semangat nyai lah ya ketok. Ngani nyai udah ilmu itu semangat. Saya kalah tadi mengganggu kekhusyuan orang. Sobat, nggak usah ngono. Karena dolanan gedung. Kalau kita khusyuk karena nono caci ini terus masuk hilang khusyuk kan enggak? Cacile kaulane Allah didelok sebenarnya terus no tauhid, sing terus no ibadah. Kira-kira saiki roe wong salat nang niru salat. Cara berpikir ngono wae susah apa sih husnudzon be pangeran. Kan teke wis elek. Set udah piye wae iku merok elek kok jadi produksi kok maren banget tekun itu kemarin. Kowe mau pertanyaane ngono, nek alasane ra ngrungokno khotbah apa selama ini dong rungokno to. Tak aku doa anteng-anteng iki ora ngrungokno khotbah. Wah, anggere sing anteng nemen wis tak jamin pas komat Nah, sing alim biasane ana khotbah ditinggal wiridan. Wah, mergo dene ra siap ngrungokno, ngomong opo wae. Khotbah wis ibu dhewe ape nata pesonane khotbah bentan. Artine di dunia dhewe-dhewe. Sing sitok nata penampilan sing penting gak salah. Sing kusuk mikir awake dhewe ono sing keturun. Sing alim wis ngerti nak iku wis biasa dimokno. Malah kadang biji. Lumayan. Jadi orang niat tuh anak biji kok kayak skor. Agak-agak ngono ae, jawab.
Panitia sibuk. Nah panitia nanti kita sibuk. Hotel gini berapa ya? Orang itu satu saya debatnya gitu. Saya sanggungnya kok ini. Enak mutu kok LCMA. Jadi nggak dipikir materi ini nanti. Kalaupun dipikir materi ini itu dipikir akibatnya tadi pantasnya biro. Kan rasa tenang, kan khutbah itu di majlis sholat, niat ibadah. Alhamdulillah, sholat itu usiku mana sih kita. Oh, tapi kan rasa mikir dipercaya atau orang pokoknya. Orang usah menggebu-gebu. Zaman akhir sudah banyak yang rusak dari kaca aku saya ngalim. Lu lagi roh kalau itu. Banyak zaman akhir dunia rusak ini. Malah saya gini. Kacau hotel ini. Lagi roh. Dunia kita seminggu ini lagi roh. Opera camah. Yang kamu ilmu yang luar biasa cuma dikomentari. Lagi roh. Kira dunia rusak. Rugi gak ya? Mana terbiasa wae, ngomong piye wae tetep keliru dan asal menungso itu tetep keliru. Karena cangkem-cangkem elek itu keliru kabeh. Kalau dikonco, kenapa bojomu elek? Ayam pesak ngomong aman, itu ya alasan. Rugi, soalnya nak golek ridane wong. Mane balik malih kabeh iku nonton lihat. Mane temen iki bolak-balene wa akhlisil amal carane iku murnekno amal, murnekno apa? Mun ngendikan ngatur kulo. Misale ke di bojo, pas harmonis yo enak. Kowe iso kelon iso macam-macam. Pas ngamuk yo enak, wong nyabari wong ngamuk iku kan. Pas bojomu minggat mulai ku yo enak. Wes pira-pira minggate iku mulai. Nang Singapura malah bingung. Wis rasa, wong ini mengganggu privasi keluarga. Sudah rumah tangga kok keluar ke rumahnya. Ini kan berarti ala keluarga ora usah ngono pikiranmu. Minggat ning omah kok suruh ning omah ya, alhamdulillah omahe. Kok sing dilapuri wong tuane ya apik jek normal wong lapor wong kan. Nek minggate ning Singapura kena trafficking koyo apa to. Ya biasa wae. Bojoku sering tak tawani minggat. Nanti kan. Apa ya? Oh sebenarnya minggat yo coba paham karena menyalahi kaidah minggat. Gimana namanya minggat tuh enggak usah banget tadi. Ratu terus. Malam begitu so gitu. Ya, tapi kan minggat pamit kan nyalai aturan peminggatan. Kabel kan anak kok eda ya. Mana kan arah alim atau kitab salah itu bagus sesuai konstitusi. Di mana-mana orang nggak alim itu salah sidik-sidik. Mulanya udah salah no, itu sudah sesuai konstitusi. Nah, kalau orang alim atau kitab kok salah, itu rasanya. Itu berarti orang yang konsisten dengan undang-undang. Pantasnya orang alim itu salah. Itu sesuai fitrah. Jadi tidak usah kecewa biasa. Paham ya, mana pentingnya ngaji, saya ulang lagi. Apa yang dilakukan Abu Dhar itu pilihan beliau sendiri. Dan Imam Ghazali menghentikan wala hakada karena aksaru ashabi Rasulullah. Kok tidak semua ashabi Rasulullah seperti itu, milih miskin sampai seperti itu. Tadi karena kata Imam Ghazali, kalau betul orang hanya diwajibkan memilih punya yang dimakan besok, bukan masalah sufinya yang digugat. Tapi nanti ada tradisi orang tidak memiliki satu nisab, berarti tidak ada zakat. Orang tidak punya uang 40 juta, berarti tidak ada haji. Terus orang kalau melanggar sumpah atau larangan Islam tertentu, kafarohnya kan seringnya juga materi. Misalnya orang melanggar sumpah kata Allah, kafarotuhu it'amu asharoti masakin. Dia harus memberi makan orang 10, sementara dia sendiri untuk orang satu saja tidak cukup. Makanya kata Imam Ghazali, ini ilmu-ilmu sufi seperti ini yadkhulu fi fatwal khosoh tapi la yadkhulu fi fatwal amah. Kalau kamu pribadi milih sufi ya silahkan, tapi tetap tidak bisa memasifkan fatwa ini, memasalkan fatwa ini. Misalnya kayak pulau lah cari, pulau haji ya wes, alim ya wes, rabi ya wes, anak ya wes, kancanan ora jelas ya wes, sing jelas ya wes, kabeh terus meh mati kurang berang wulan sufi. Sufi gak dipopo mau mlaku, tapi reso tururatan tadi. Nah itu pilihan, tapi saya tidak boleh fatwa. Ya sudah itu nggak apa-apa. Yang pernah melakukan itu ya Imam Suyuti, dulu beliau kaya raya, ya semuanya ulama, dia bisa rumah santri macam-macam. 2 bulan sebelum meninggal dia ngarang kitab At-Tanfis fi Iqtidar Anit Ta'limi wa Tadris, masyhur karangan itu. Dia ngarang kitab itu Tanfis itu saya pamit dengan kitab ini bahwa saya sudah tidak ngajar lagi.
Ani Tidar kita alim batas masyhur dan wali. Padahal Imam Suyuti itu orang paling senang jenenge mulang itu seneng pol dia pagi ngajar fikih, nanti siang ngajar hadis, malam ngajar tasawuf. Imam Suyuti itu gurunya Imam Sa'roni. Siapa yang enggak kenal Imam Sa'roni yang terkenal tuh sampai orang Jawa kayak jenenge Sa'roni itu muridnya Imam Suyuti yang ngarang Mizan Kubro, ngarang Al-Minanul Kubro itu Imam Sa'roni. Dan termasuk Sultanul Aulia di bidang akwal ya Imam Sa'roni. Kan Sultanul Aulia itu ada 3. Ada Sultan Fiqh bil Ilm yaitu Imam Ghazali, ada Sultan fil Ahwal wal Maqamat Abdul Qadir Al-Jilani, ada Sultan fil Ahwal itu Imam Sa'roni. Nah, Rom Sitok ya Sultanul Aulia Abdul Qadir. Sebenarnya di ilmu itu ada kutubnya, hanya setiap disiplin ilmu itu ada kutubnya, ada masternya. Itu sebelum beliau wafat, karena takut membawa harta, takut membawa pengaruh, rasanya disalami, template, dihormati, dia meninggalkan itu semua. Terus dia hidup di satu kamar yang sendiri. Layak dan uli ahadin ayat pulau, siapapun tidak boleh masuk. Dia sudah benar-benar nikmati hanya dengan Allah. Tapi dia tahu kalau itu masalah secara fikih. Ya saya ulang lagi, dia tahu kalau itu masalah secara fikih karena orang itu haram kitmanul ilmi menyimpan apa? Ilmu dia ngarang dulu. At-Tanfis fil I'tidar adi ta'lim wa tadris. Kira-kira seperti itulah judul kitabnya karena ya beliau ngendikan secara lisan. Dong aku maklumi nak saiki ora mulang. I'tidar itu cara Jawa yo maklumi, yo dimengerti, napa? Nah aku ora mulang. Tapi wali itu enggak lama beliau meninggal. Itu banyak kalau seperti itu. Jadi biasanya wali-wali memang gitu kalau sudah kayak Sayyid Fatih Muqaddam ketika mau wafat ya beliau menutup diri karena sudah in langsung dengan Allah. Kedua, dosa kitmanul ini sebetulnya sudah hilang karena prakteknya itu semua yang sekarang ngajar itu kan murid-murid beliau. Oke, cara kalau saya pensiun pun sebenarnya agak maksiat. Ini kan di murid sama lagi sehingga tafsir jalan. Jadi penerusnya kan banyak. Cuma tradisi suudon mereka ini yang repot, digenti itu sama ada dua kelas. Sing salah sing suudon. Akhirnya penerusnya kan sudah baik. Karena orang itu nggak bisa kan, kata ulama-ulama yang mukasyafah. Idan jalawahu ketika Allah sudah muncul fi qalbi awliya maka itmahalakul syai'in maka sesuatu lainnya itu hilang. Wali-wali itu kalau tambah mau dipanggil Allah itu Allah Injil itu terlalu jelas di hatinya. Tentu karena Allah ini muncul, lainnya hilang sama sekali. Jadi sebenarnya dia tidak punya niat, nggak mulang kayak atau nggak ketemu orang kayak, nggak nemoni tamu kayak itu enggak. Memang nggak ada sudah di hatinya makhluk itu udah. Nah, yang ini sudah kelasnya Majidudin, orang sudah ditarik Allah, Majid itu ditarik-tarik. Enggak bisa kamu komentari cara fikih, kamu orang itu petui, sampai radulan. Ini sudah Majid itu. Tapi tentu biasanya Allah memilih begitu sebelum 2 bulan meninggal ke 1 bulan memang begitu. Supaya pas meninggal itu di makom terbaik. Tapi secara fikih ya enggak ngajar itu tetap dosa. Nah, artinya Abu Dzar itu sudah masuk wilayah itu, dia sudah masuk wilayah yang hanya ma'allah wa bil. Jika nggak bisa disalahkan, tapi tetap saja itu tidak menjadi syariat masif, nggak bisa menjadi syariat massal. Ya syariat massal atau masif yang penting tetap nak di ilmu yang mulang, nanti duit ya sedekah, nanti tujuh dikumpuli beda anak turun sing soleh. Soal akhirnya soleh itu siji kemungkinan ini niru bapak. Nomor loro itu, ngono itu ya rasuwe. Orang soleh bocah itu mergo buber, tetap suwe-suwe ya soleh. Wong bapak soleh ya jebar buber, kok ya wong ku sabar. Wong soleh bapak ayo ning tuwa-tuwa kok nuntut soleh anake mulai. Nek kadang wong tuwa yo gak anake dhewe. Dipek menangi. Rasa tersinggung biasa wae. Oh ya Allah hanya diri. Hanya pikir. Biasa wae, maksudnya kabeh itu sunnatullah biasa-biasa. Sebenarnya kabeh itu ilah wa lillah. Intinya ikhlas wa akhlisil amalah fa inna nakid napa basir. Terus pun demane cukup mandi sedikit belajar Quran secara makna gitu. Quran itu awsa'u min dzalik lebih luas dari itu karena ada makna lughat, ada makna istimal, ada makna balaghah. Jika kalau Allah ngetikan safinah itu makna fisiknya tentu safinah itu perahu. Tapi makna iktibarnya adalah matiyah kendaraan. Makanya kayak ashabu Rasulillah, kayak ahlu Rasulillah itu wasafinulin najati ila vitamin tufan itu ya ada. Jadi atas ini jelas ya, jadi di safinah fa innal bahra
Ami, kita tahu Arab itu padang pasir. Kita tahu di padang Arab di Medina itu tidak ada lautan. Tapi Nabi ngendikan apa? Jadi di Safinah fa innal bahra apa? Ami. Monggo terusna. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Dawuh ngeten. Tuba liman tobat lahu khotwatun wahidatun fi umri la yuridu biha illallah ta'ala. Ini pentingnya niat. Tuba bejo banget liman kedhe wong. Tobat kang dadi bersih, dadi suci. Lahu kediman wa khotwatun, apa mau sak jangkan wahidatun kang siji. Fi umrihi ing dalam umure man. Bejo banget wong sing mok sak langkah tok dalam seumur. Tapi la yuridu biha illallah. Kang ora ngarepno sapa wong dia kan fatwa illa wa ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Kowe mbak imam masjid Istiqomah lae kadang susu hari pertama itu kadang niate pertama dibenum imam apa awal. Kedua ijek eling ngadine lagi dibenum dadi imam. Tak terus sih wis terkenal Istiqomah kok bolos ora pantes. Itu kan susah betul jaga apa jaga apa? Ikhlas. Jaga ikhlas itu susah sekali. Tapi terus dawuh jeneng Sulaiman Ad-Darani umpama sak langkah tok kowe ikhlas wis cukup sak umur-umur. Nggih sak langkah tok cukup sak umur-umur ikhlas. Saking pentingnya napa? Ikhlas. Kira-kira sak langkah tok wis dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kan ikhlas banget tenan. Yes, kata jero-jero. Jero-jero ora ono wong ikhlas tenan. Ya mau misalnya kowe dadi imam masjid contoh kamu. Hampir imami bagus. Salah wong akeh. Berarti motifnya pengen jaga jamaah apa disalahkan wong akeh. Tapi misalnya gue terus maksa ikhlas terus kang imam, Allah nyalahno. Kok terus ada di imam berarti ganggu salate wong akeh. Kanan tentenan. Di mana nggak ikhlas. Dari jari Abu Sulaiman Ad-Darani cukup pisan tok sak jam tok sing ikhlas. Aku nanti cerita di Mbak Maksum langsung, Mbak Maksum apa Bali Maksum begini, Mbak Maksum langsung yang terkenal apa Bali. Ketemu koncone sing padha nyantri riyen zaman mondok riyen. Ini saya kono kole lembut-lembut itu. Pokoke ngaji. Parani mek kanjane. Tapi Mbak Maksum muncar-muncari kira santrinya ada berapa? Pokoknya banyak sekali. Kalau itu baca satu wiridan. Dinyak mek kanjane. Kang. Jadi santri ke sholat kok wiridan. Padu misen tuh mek santri mubar salam lambling salam langsung lari ke santri. Padu misen tuh mek santri kiai kok gak. Jadi, singkat jalan itu ada santri. Nah aku konsisten ramilitan di sini sih. Kayak waktu bisa berikut dari santri agak langsung ngomong, maju kan gak pantas akhirnya wiridan. Jawab bapak so lucu. Yo pertama ngono. Pertama aku wiridan di santri cuma sok dinut santri sak menake kok gak wiridan. Sesuai lali. Jadi aku bareng bertahun-tahun jadi kiai sesuai lali. Jadi assalamualaikum astagfirullahaladzim. Spontan. Pertama kan udah di sawang santri, kedua baru sesuai tahunan kan. Assalamualaikum astagfirullahaladzim. Sesuai lali. Lepas lali gue ikhlas. Mulane dongan aku lali. Lali bapak ngartan ikhlas itu lali. Napa ikhlas itu? Lha kula ngrasakno. Kula nu teng putih-putih sering beto harga sebelah ibu berapa. Dulu itu ya terencana, kalau amlo ketemu cahaya ini so ngamal atau ketemu mak-mak sing sepuh itu. Pertama terencana. Hanya terencana itu ada motifnya. Sakin ada yakin mereka jajan, sakin arah itu udah jauh kuburan. Pertama lama-lama itu kayak otomatis. Bahkan saya berkali-kali bawa uang itu gak niat bawa uang ya kayak spontan. Kalau mau kuburan gue duit spontan. Terus ketika ngasih orang ya spontan. Itu ada motifnya, ada alasannya. Misalnya takut bisa jajan. Lama-lama enggak. Ya yang pas itu ikhlas karena gak ada niat kan, dia sudah kayak mekanik juga. Dan itu ya seperti itu. Makanya pentingnya istiqomah itu diduga oleh banyak ulama, diyakini, diduga. Kenapa amal harus istiqomah? Pasti ada lalinya dan pas lali itu momen ikhlas. Pas lali itu momen ikhlas. Karena Anda pas lali itu artinya nggak ada kontrak sama sekali dengan makhluk. Ya ada mungkin gitu. Sama misalnya muadzin pertama masjid mesti kan ngelengkong-ngelengkong suara, kuatir dikomentari wong. Kedua mungkin masih gitu, ketiga suwe-suwe tangi turu, orang wudu, orang apa, selalu mama Allah, suaranya karu-karuan lah. Lah pas lali ku, tapi problem pas elek soalnya.
Dalam bahasa itu sesuai rak lali. Lah ya pertama ngono sesuai lali. Lah pas lali itu. Lah ikhlas itu tidak butuh banyak. Dewi Abdul Manan Daroni mau butuh khotwatun wahidah, butuh satu lang. Nesbate agar ya butuh takbir pertama tok. Wes iku ikhlas wis cukup, engko guri-guri ikhlas lah pokoke ono sing. Nah jelas nih, tuba bejo banget iman kedhe wong tobat kang apik, tobat nu apik utawa nyaman utawa sempurna lalu kediman pokok waton mok sak langkahan wahidatun kang sak langkah lho Kang ora kok sak paket mlaku ning masjid mok sak langkah khotwatun wahidah fi umrihi ing umri wong tapi sing khotwah wahidah la yuri kang ora ngarepno sapa wong dia kelan khotwah wahidah illallah ta'ala kecuali kersane Allah wa ma'khuduhu tawi dalile ikhlas hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam li muadzin maring sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu akhlisil amala yadzika min dzul qalil akhlis murnaeno sira al amala yang amal yadzi mongko nyukupi kang sira mendu saking amal apa alqalilu jadi amalmu ikhlas wis sithik lah sing penting napa ikhlas iki saya kula waca sedap fardun iku fardu ala nasi ing atase manusa apa ayat 7 fardun ala nasi ayat 7 fardun iku fardu ala nasi ing atase manusa ayat 7 den tobat sapa ana laki natar kalbirun pilih tak penuh tinggal itu auja dulu waktu wasabru tawi sabar fina ibati ing dalam musibah-musibah usop benanget laki nafota sawabi tapi note pote ganjaran asabul wilayah badaru te tahun utawi masa utawi tempo utawi zaman visor fi indal bola awal zaman sorof maknane bola awal variasi lan darane ilmu sorof bermadi mundore masdar isim fa'il jenenge ilmu napa sorof mola male maknane angin darane Allah napa wa tasrifir riyah Allah zat sing mola malik angin kadang dahsyat kadang lemah lembut kadang macam-macam jenenge wa tasrifir riyah iku ajibun gawono lagi nagok latan nasi tetapi telali manusa aja pun wae gawono wa kuluma disabane perkara terjadi kang akeh teko pemai poribun tetep arep kiamat apapun suwene berhubung mesti teko tetep arep lane kiamat Allah mistilano parek mergo apapun lamanya kalau pasti datang itu berarti dekat karena yang benar-benar enggak dekat ya yang mukal datang paham ya yang benar-benar enggak dekat yang mukal datang karena enggak mungkin terjadi asal mungkin terjadi jenenge kok qarib paham ya makanya Allah mistilano kiamat apa qarib karena jelas-jelas akan datang tapi kayak jadi nabi itu baik kamu hal jadi wali baik kemudian jadi lagi nal mauta semalam bujute mokal terus baru ditutup no kalau setuju ditutup lah mengenai kirang calon ayo rusak kamu lagi nal mauta tetapi yang mati minta kasani iki iku akrabul wa kalau buat baru visor si ajibun anda zaman atau ina zaman atau zaman kita kalau jadi jam berubah zaman di umur iklan ke perkara al-hadisat ikan anyar itu ajibun barang singgawa malam doa nasi alhamdulillah 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 ini ngeten ya mumpung kula eling kula tajdid niate jenengan. Kenapa saya baca wiridan itu? Pernah saya terangkan tapi ini saya tajdid lagi. Saya perbarui lagi. Terus kemudian khasiah ya anak talibin sekarang saya tak bakar satu pulau ini tuntas kita banyak. Namanya kitab itu At-Tarhib wa Tarhib sekarang Abdul Aziz Al-Munkiri itu termasuk muhaddis hebat di era tahun 600-an Hijriah. Ini merupakan hadis malaikat-malaikat niku nak ana wiridan ngeten niki ku fama daro ayak tubuna mereka tidak tahu cara menulis fama daro ayak tubuha mereka tidak tahu cara menulis saking enggak terperikan ternilaikannya pahala itu misalnya alhamdulillah bil almizan alhamdulillah ini bisa ngebak-ngebaki timbangan wa muntahal ilm dan klimak dari semua ilmu finish semua ilmu itu pasti menyimpulkan alhamdulillah
Kayak gue saya ingin misalnya, gue saya ditegur melarat, bojo wani, minggat, tompo ngerasani. Mungkin kamu kecewa. Tapi itu bisa saja jadi aset amal kamu di akhirat. Mergo kowe kaji ora, bangun masjid ya ora, ngalim ya ora. Itu satu-satunya aset kamu yang disimpan Allah di akhirat. Ternyata kamu masuk surga lewat jalur dididisi bojo 10 tahun. Disundoni tonggo 10 tahun. Akhirnya nyimpul nopo? Alhamdulillah. Jenenge wa muntahal. Jadi pada akhirnya semua kalimat dari kehidupan ini adalah alhamdulillah. Muntahal ilmu. Ketika nanti orang kafir disiksa, orang fasik disiksa macam-macam, kita juga alhamdulillah. Alhamdulillah di mana-mana yang namanya penyakit atau problem itu dapat sanksi. Di mana-mana yang baik itu dapat piala. Yang baik fil jannah, yang kafir finnar ya alhamdulillah. Ini semuanya sesuai muntahal ilmu, klimaks dari ilmu. Karena kualitas kalimat ini, terus malaikat tuh gak sanggup nyatet. Gusti, malah sebagian riwayat itu ayat al-malaikat. Jadi sampai ini orang yang paling ngel-ngel malaikat. Karena malaikat tuh ayat itu ngel-ngel. Mereka malaikat tuh iso nyatet. Gusti ini gimana? Ada wiridan yang kita tidak bisa mengomentarinya, nyatet saja tidak bisa. Buku kulon buatan cukup benar. Jadi buku yang juga malaikat ngalor itu. Itu banyak nyatet orang iso. Gak cukup. Karena tadi muntahal ilm wa mablagor wazinatal aras. Dia juga harus menulis itu di aras. Karena harus jadi pepaese aras. Padahal malaikat itu tidak semuanya bisa nembus. Padahal kau nyatet nanggung, bingung nggak? Soalnya bingung. Jadi orang kau cocok sih bingung malaikat itu. Tapi rami kerutang gitu nih. Terus kata Allah, sudah catat saja, kamu tidak usah tanya-tanya. Aku sudah tahu kamu nggak mampu, sudah catat saja sesuai kalimat. Karena kalau suwun sak huruf pun jangan yang salah. Karena malaikat itu gak nulis ganjaran untuk ditulis persis. Sekali pun hafalan salah. Gusti hasilnya ini orang ngono kalimat. Makanya mulai disiap dari tak pinggir pabrikku keliru. Itu malaikat itu nulis ganjarannya, kalimat itu ditulis ulang saja. Makanya dari Allah, tidak tulis saja persisnya seperti itu. Ganjarannya rasa ditulis. Buku pernah cukup, apa? Bukumu? Alhamdulillah bil al-mizan wa muntal wa mablagh ridha, dan itu klimaks daripada ridhanya Allah. Sesuatu sing ngentokno ridha, mablagh itu dadekno sampai no ridhanya. Tentu kita semua butuh ridhanya Allah. Wa mablagh ridha wa zinatal Allah subhanahu wa alhamdulillah bil al-mizan wa muntal wa mablagh ridha wa zinatal. Juga wiridan yang saya baca setelah tafsir Jalalain dari Pulau Suwon, apapun ilmiah kita menghentikan halal haram sesuai anjuran Allah dalam fikih. Saya ulang lagi, apapun ilmiah kita ngendikan halal haram sesuai anjuran Allah di fikih, kita tetap ngaji nabo subhanallah bil al-mizan atau alhamdulillah. Itu sebenarnya 3 kali. Dari kalau milih alhamdulillah, zaman akhir zaman wong gremeng. Kalau milih alhamdulillah dan sampean terbiasa bahwa menghadapi dunia ini semuanya alhamdulillah. Gak sering protes, gak sering gremeng. Dia surat Fatihah dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Itu sirinya kenapa ulama sering milih alhamdulillah. Aksaru ahli zaman at-tadajjur wa tadayyur. Aki-aki wong dia penyakit sumpan gerutunan. Padahal sumpah gerutu ini nak dipelihara ini jadi ora rido mbek kodok. Dan wong sing ora rido mbek kodok Allah tersinggung sampai ngendikan fal yatu proban jiwa. Iki nak ora seneng mbek keputusanku kono golek pangeran liyane aku. Ono neh wal yakhrut min ardi wa sama aja manggon bumi ku aja manggon. Makanya terus ada tradisi ulama hidup ini disuruh alhamdulillah.